Pas aku di dalam kamar mandi itu ada yang ngetok pintu. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Jadi hari ini benar-benar baru pulang dari rumah sakit. Masih wajah capek, masih pucat, belum bersih-bersih. Tapi aku pengen cerita satu pengalaman yang menurut aku horor, aneh, tapi kejadian. Jadi 2 hari yang lalu, berarti hari Minggu malam, aku pulang. Jadi aku pulang dari ibadah tuh udah malam, aku pulang langsung mandi. Terus habis itu aku mau tidur tapi nggak bisa tidur. Terus habis itu aku biasa sebelum tidur kan baca Alkitab dulu, terus udah gitu doa. Habis itu aku tidur, tapi aku tidur tuh awalnya aku masih belum bisa tidur, jadi aku lihat-lihat YouTube. Nah, aku lihat-lihat YouTube, terus habis itu sebelum aku tidur tuh aku ngerasa ada yang kayak ngawasin aku. Jadi karena di kamar aku itu ada ada jendela. Jadi ada jendelanya tuh banyak, ada 4. Terus habis itu ada pintu. Nah, aku ngerasa ada yang ngawasin aku. Terus aku tuh mau ke kamar mandi. Biasa aku kamar mandi tuh kayaknya 12:30 pagi. Dan aku ke kamar mandi, semua teman-teman tuh udah tidur. Terus aku kamar mandi tuh, pas aku di dalam kamar mandi itu ada yang ngetok pintu. Pintunya itu kan dari seng. Jadi ngetok itu kayak orang lagi begini. Nah, terus kayak 3 kali gitu. Tapi aku mikir kayak paling cicak. Nah, udah membulatkan tekad tuh, udah ini pokoknya ini cicak nih. Nah, terus habis itu aku keluar, terus aku masuk kamar lagi. Pas aku mau tidur, terus ada yang ngetok pintu. Tuh aku bilang, "Kenapa Mbak Nov?" Soalnya kan biasa temanku kan ngetok pintu. Nah, tapi itu kan aku lihat jam baru jam 1 lebih. Emang dia mau ngapain ngetok pintu? "Kenapa Mbak Nov?" Tapi nggak ada orang gitu. Nah, udah gitu aku mau coba tidur, tapi kayak tadi aku ngerasa ada yang sedang ngawasin aku. Nah, aku tiba-tiba aku tuh kayak deklarasi, aku ngomong, roh yang ada di dalam aku tuh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Pokoknya aku ngomong kayak gitu, roh yang ada di dalam aku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Aku ngomong terus kayak gitu, tapi masih kayak ngerasa ada yang ngawasin. Terus aku bangun, terus aku bilang, Tuhan, pokoknya aku kayak doa gitu. Nah, udah gitu setelah selesai itu juga masih ada. Akhirnya aku ingat, aku bikin Alkitab yang audio. Aku putar Alkitab audio, tapi karena itu udah tengah malam, terus aku juga mutarnya itu aku pokoknya muter aja ayat Alkitabnya. Terus aku masih ngerasa masih ada yang ngawasin gitu. Tiba-tiba kipas angin di kamar itu tiba-tiba berubah. Tadi kan aku kan kalau misalkan aku nyetel kipas itu paling 1, di angka 1, karena kipasnya deket banget sama kasur. Tiba-tiba kipasnya itu kencang banget, dan pas aku ngecek itu kipasnya berubah jadi angka 3. Oh, kayak ini kenapa kipasnya kok berubah jadi angka 3? Aku juga maksudnya nggak takut yang kayak horor atau apa gitu. Aku nggak takut yang itu, tapi kayak aneh aja, kok bisa ya jam 1 pagi kipasnya itu nambah sendiri gitu, nggak ada kesenggol, nggak kenapa-kenapa. Nah, terus aku balik lagi, aku kayak deklarasi terus, roh yang ada di dalam aku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini gitu. Nah, udah gitu aku deklarasi terus, ayatnya tuh masih nyala. Terus tiba-tiba aku ngerubah, aku muter lagu rohani. Nah, aku muter lagu rohani terus di YouTube. Nah, terus aku taruh HP-nya di sebelah aku, terus aku tidur. Nah, pas aku tidur itu lagunya kan
selesai tuh, lagunya selesai, tiba-tiba lagunya pindah. Kan biasanya aku hanya buka, misal aku buka tuh kan paling lagu rohani atau khotbah-khotbah yang biasa aku dengar, atau ibadah, atau kayak aku lihat-lihat yang yang kreatif-kreatif gitu. Aku jarang banget lihat yang aneh-aneh. Tiba-tiba itu gantinya YouTube yang aku putar itu mindah ke ceritanya itu podcastnya Raditya Dika tentang Desa Penari. Lebih horor nggak tuh? Maksudnya menurut aku, kalau kita sering muter ini kan sarannya di YouTube itu pasti ke bagian yang kita pernah muter-muter itu kan. Tiba-tiba kok berubah jadi itu. Aku ini benar-benar nggak ada rekayasa atau nggak ada apa, tapi itu terjadi. Terus aku langsung buka kayak, hah, kok ini masuk ke podcast ini? Akhirnya aku nyari lagu yang durasinya 1,5 jam, biar dia cuma iklan tok, kalau misalkan dia ganti iklan tok gitu. Terus aku taruh HP-nya di sebelahku. Tiba-tiba aku ngerasa panas, kok panas, kok kipasnya nggak mengarah ke aku. Aku bangun lihat kipasnya tuh mengarah ke arah pintu, jadi dia nggak mengarah ke aku lagi. Udah jengkel banget, aku langsung bangun. Hei setan, aku udah merasa terganggu banget nih. Hei setan, pergi kau, dalam nama Yesus, punya urusan apa kau malam-malam gangguin aku, bilang kayak gitu. Nah sebelumnya kan aku keluar ambil minum kan. Aku keluar ambil minum dalam suasana yang kipasnya udah berubah jadi angka 3 itu. Terus aku keluar ambil minum, tapi maksudnya aku udah ngomong terus nih. Di dalam hati aku bilang, setan tuh nggak tahu apa yang ada di pikiranku. Setan tuh nggak tahu apa yang ada di pikiranku. Kalau aku rasa takut nanti pasti dia mengada-ada kan. Jadi aku berusaha untuk nggak takut sama sekali. Terus emang beneran aku nggak takut sama sekali kan. Nah terus udah gitu aku keluar ambil minum. Terus habis itu aku ngerasa udah ganggu banget nih, karena kipasnya juga udah berubah arah. Terus yang podcast tadi berubah itu aku rasa kayak, iya apaan sih, apa kok bisa berubah tiba-tiba kayak gitu. Aku bilang, hei setan, pergi kau dalam nama Yesus, punya urusan apa kau di sini, bilang kayak gitu. Terus pergi dalam nama Yesus, aku bilang kayak gitu. Nah terus habis itu udah aku dengerin lagu rohani itu. Terus aku tidur, lagunya udah nggak berubah nih. Terus aku tidur udah aman-aman aja. Pokoknya aku sebelum tidur tuh aku bilang, setan itu tunduk di bawahku, nggak ada kuasamu di sini, aku bilang kayak gitu kan. Nah udah kayak gitu jam 3.15 itu aku dengar buka pintu dari kamar temen aku. Terus ngomong kayak gini, hey Vi, bantuin masak, Vi bantuin masak, ini kita udah telat sahur, katanya gitu. Nah terus aku pagi-pagi aku tuh dengar kayak gitu. Nah aku nggak tahu itu aku mimpi yang pas di terakhir yang dibilang, Vi ayo bantuin masak, kita udah telat sahur gitu. Aku nggak tahu yang terakhir itu aku mimpi atau emang aku lagi dengar orang ngomong, aku nggak tahu. Terus pagi-pagi aku nanya, Mbak Nov, aku kan pagi-pagi langsung nulis SK kan. Terus aku bilang sama Mbak Nov tahu nggak, aku tidur tuh 15 menit sebelum Mbak Nov tuh telat mau masak sahur. Terus siapa yang telat? Dia tuh bingung, siapa yang telat lah. Mbak Nov tadi manggil Vivi mau bantuin masak gara-gara telat bangun. Terus dia bilang nggak ada yang telat. Aku mulai cerita, terus dia tuh kayak dia juga ngerasain kayak hal yang beda gitu. Apalagi yang kayak waktu aku denger yang ada orang cerita malam-malam, ternyata dia juga ngerasa gitu. Jadi ya bukan aku cuma nganggap, oh yang terakhir itu paling aku mimpi. Terus yang tadi kayak ketok pintu itu aku mikir kayak paling cicak jatuh gitu. Terus pagi tuh aku jadi mindahin gantungan baju, karena gantungan baju tuh kayak kita ngerasa ada yang ngawasin gitu. Aku mikir pindahin aja lah. Nah terus habis itu aku mikir kayak kipas mungkin dia kesenggol, jadi aku berusaha untuk nggak apa-apa lah, jangan cerita ke teman-teman yang lain, takutnya mereka takut. Tapi aku cerita sama temanku yang satu itu, yang satu kan kamarnya di pojok sana, jadi aku nggak cerita. Aku cerita sama yang kamar sebelahku gitu. Tapi secara jujur aku benar-benar aku nggak takut sama sekali, cuman terganggu gitu. Akhirnya aku punya iman, punya kepercayaan kalau ngusir setan tuh ya harus keras gitu. Akhirnya ya udah aman-aman aja. Tadi malam aku bisa tidur, tadi pagi aku ya seperti biasalah. Jadi itu ceritanya. Aku mau ingatin juga buat teman-teman kalau misal ngadapin yang kayak gitu tuh gak usah takut,
karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Ya itu aja cerita buat hari ini, sampai ketemu lagi, bye bye.